Inflasi di Amerika Serikat sekali lagi melompat ke level 7,5%, angka di atas proyeksi awal. Pelaku pasar pun kembali ramai membicarakan sikap The Fed. Apakah sikap The Fed untuk menaikkan 3 hingga 4 kali suku bunganya bisa cukup meredam gejolak? Apa dampaknya untuk pasar finansial internasional dan Indonesia? Berikut analis dari Surya Dharma, Head of Research Samuel Sekuritas Indonesia. Kemarin itu kan Fed mengumumkan inflasi itu di Amerika itu ternyata kan di atas konsensus ya. Jadi kalau sebelumnya 7%, sekarang itu 7,5%. Sedangkan konsensus itu kan memperkirakan cuma 7,2% gitu. Jadi rata-rata memang sudah memperkirakan adanya kenaikan inflasi di Amerika yang menyebabkan pasar jadi turun ya, karena berarti kan kemungkinan Fed untuk meningkatkan suku bunga di Maret itu menjadi lebih tinggi. Jadi tadinya pikir-pikir 25 bits, bisa-bisa nih 50 bits gitu langsung gitu ya. Malah sebagian itu memperkirakan, jangan-jangan sebelum Dewan Gubernur Maret, Februari untuk 5 bits dulu. Jadi inflasi setinggi itu tuh terjadi 40 tahun yang lalu gitu. 7,5% itu. Jadi kan itu memang sangat tinggi. Nah, sedangkan orang-orang tuh berpikir bahwa Fed akan terus meningkatkan suku bunga sampai inflasi itu terkendali. Terkendali dalam arti kecenderungannya mulai turun gitu ya. Jadi selama itu belum terjadi, ada kemungkinan Fed kan meningkatkan suku bunga terus. Suku bunga naiknya tuh jadi lebih cepat dan mungkin lebih banyak juga. Tadinya mungkin tahun ini mungkin bisa 4 kali, jangan-jangan bisa 5 kali gitu kan. Nah, kalau misalnya itu yang terjadi, berarti kan BI dengan sendiri juga akan mengikuti lah. Jumlahnya mungkin nggak sebanyak itu, tapi tetap akan mengikuti kan antisipasi supaya si rupiah ini tidak tertekan. Di China sendiri kan malah melonggarkan, bukan trade money-policy, tapi dia lawannya. Jadi di sana tuh melonggarkan kebijakan moneternya sehingga kemungkinan malah ada tekanan si yuannya itu bisa melemah. Jadi ini kan jadi dua sisi yang berbeda yang dua-duanya bisa menekan si rupiah. Dengan inflasi yang 7,5% itu, jadi kan kemungkinan di bulan Maret itu kenaikan suku bunga Fed itu bisa di 50 bits. Kemungkinan kalau besar, tadinya itu 20%, kemungkinan sekarang jadi 40%. Udah 50-50 lah. Kalau tadi orang berpikir kan paling 25 naiknya gitu kan. Nah sekarang tuh kemungkinan 50-nya jadi besar. Nah Indonesia sendiri sebetulnya inflasi kita dapat dibilang kan masih rendah, walaupun rendahnya betul-betul rendah apa enggak, saya juga nggak begitu yakin sih gitu ya. Kok bisa gitu kan, karena negara-negara lain seperti Thailand aja yang inflasi lebih tinggi dari kita gitu. Katakanlah inflasinya kita masih terjaga lah, rupiahnya masih stabil, yang membuat mungkin BI belum tentu perlu meningkatkan suku bunga, kecuali kalau ekstrim peningkatannya. Tapi di sisi lain juga BI sudah mengantisipasi dengan adanya ketentuan peningkatan giro wajib minimum di perbankan. Jadi itu biasanya setelah terjadi peningkatan giro wajib ini biasanya itu diikuti dengan kenaikan suku bunga. Jadi kan kemungkinan BI juga sudah mengantisipasi gitu. Yang terjadi di luar itu kan mungkin bisa berefek juga ke Indonesia kan. Karena kalau misalnya nggak mengikuti, si rupiahnya kan bisa ketekan gitu kan. Kalau penguatan US dollar itu kan sering diikuti dengan pelemahan komoditas ya. Sedangkan kita ini saat ini kan diutuh dengan tingginya harga komoditas. Belum tentu terjadi karena belakangan ini kan banyak yang anomali juga gitu ya. Karena komoditi booming itu biasanya tidak berlangsung dalam jangka pendek ya. Biasanya itu agak panjang gitu ya. Apalagi kan sekarang ada geopolitik juga di Ukraina kan. Antara US dengan Rusia itu juga meningkatkan harga komoditas oil sama gas. Ya kita lihat aja sih, kalau kita itu sebetulnya kan balance ya, mesti mencari balance kan. Komoditas tinggi, kalau di dalam batu bara sama CPO mungkin menguntungkan kita gitu, atau nikel. Tapi di sisi lain kalau minyak terlalu tinggi, itu juga merugikan kita, karena kita itu kan net importer saat ini kan. Jadi kalau harganya tinggi ya tentu saja merugikan gitu kan. Jadi memang balance-nya itu yang memang agak kita mesti perhatikan ya. US Treasury udah naik sih sekarang. Ya 10 tahun udah 2,03 ya. Itu kan tinggi juga, udah mendekati US 30 tahun tuh. 30 tahun kalau salah 2,3 ya. Jadi kalau naik terus kan nanti bisa inverted juga. Resesi itu biasanya kalau inverted kan.
Nah, di kita tuh bedanya agak berbeda sama 2013 ya. Kalau dulu menakutkan karena orang belum siap satu kan. Kedua juga holdingnya investor asing di bond kita maupun di saham kita kan tinggi ya. Dulu itu kan holdingnya asing itu bisa 40% ya di bond gitu kan. Kalau sekarang kan paling sekitar 20% gitu. Jadi kalau misalnya ada dana yang keluar pun itu efeknya tuh mungkin berbeda sama 2013 ya. Itu kan yang pertama. Terus yang kedua, di kita itu terjadi pemulihan yang sangat bagus. Jadi result dari 5 bank terbesar kita dalam segi aset ya. Jadi ada BRI, Mandiri, BCA, dan BTN gitu ya. Itu semuanya di atas ekspektasi saya maupun konsensus gitu. Jadi itu memang bagus banget gitu. Nah itu yang membuat investor asing juga kelihatannya juga tertarik, karena ini kan berarti ada pemulihan ekonomi kan. Misalnya kredit investasi yang tadinya sampai bulan Oktober masih negatif, November udah mulai naik. Sektor-sektor banyak sekali yang tumbuh kreditnya kan. Berarti itu kan ada pemulihan ekonomi ya sebetulnya terjadi. Itu membuat investor asing masuk ke pasar saham kita year to date itu sekitar 14 triliun ya. Itu sangat besar gitu. Tiap hari itu masuk terus gitu. Makanya kenapa indeks kita dapat all-time high gitu. Tapi kalau misalnya si Fed-nya agresif menaikkan suku bunga kan, kita mesti hati-hati juga kan. BI pasti dengan sendirinya juga akan mengikuti walaupun belum tentu sama, tapi akhirnya kan akan mengikuti supaya si rupiahnya kan terjaga. Ya kan? Kalau suku bunga naik, ada kemungkinan kan yang utangnya banyak atau saham-saham teknologi yang growth-nya tinggi itu mungkin lebih kena tekanan gitu kan. Karena mereka lebih sensitif dengan suku bunga itu. Perbankan sih saya masih suka ya, walaupun nanti suku bunga naik, tapi saya lihat sih ini masih terjaga dan growth-nya itu lebih tinggi dibandingkan tahun lalu ya. Jadi perbankan saya lihat masih positif, khususnya dalam besar. Kemudian juga yang defensif seperti telco mungkin nggak terlalu pengaruh juga ya. Telekomunikasi, menara telekomunikasi itu juga mungkin oke juga gitu. Atau mungkin yang misalnya saham-saham defensif seperti consumer staples. Nah, komoditas sebetulnya kan tergantung dari harganya juga ya. Walaupun secara teoritis bisa melemah, tapi kelihatannya kan sampai sekarang masih tinggi juga ya. Jadi harusnya sih performa saham-saham kayak CPO atau batu bara sih tahun ini kelihatannya masih bagus juga ya. Apalagi kalau CPO kan harga sahamnya kan belum bergerak gitu kan, nggak ngikutin peningkatan harga komoditasnya gitu, beda sama batu bara ya. Jadi itu sektor yang perlu diperhatikan juga kan, karena resultnya bakalan bagus nih sampai plus Q sih saya pikir bakal bagus lah, tapi nanti kita lihat kalau misalnya udah terjadi itu apakah komoditasnya masih kuat apa enggak kan kita lihat lagi. Nikel juga saya pikir masih tinggi ya. Nikel, timah itu harganya sekarang kan tinggi banget gitu ya, dan itu kan nggak bisa dipengaruhi oleh negara lain ya. Jadi agak beda sama batu bara. Batu bara kan tergantung China misalnya kan, mereka bisa mempengaruhi juga harga dunia. Tapi kalau kayak nikel, timah gitu nggak bisa gitu, karena kita produsen dan eksportir terbesar di dunia gitu. Ya, di ekonomi itu kan growth stocks ya, jadi sangat tergantung dengan pertumbuhan kan. Pertumbuhannya tuh tinggi gitu dibandingkan all ekonomi. Nah, dengan peningkatan suku bunga biasanya mereka kepengaruh. Ya, makanya kayak di Nasdaq kan turun duluan. Kalau bunganya naik di sana tuh Nasdaq kena duluan biasanya. Ketimbang si Dow atau si S&P 500 gitu.